Oke, berikutnya kita bahas termodinamika. Ini lanjutan dari termokimia kemarin. Kemarin kita udah bahas termokimia kan ya? Ya, Kak. Ya. Ya, jadi termodinamika itu masih membahas energi yang terlibat dalam proses-proses kimia. Kalau yang kemarin kita itu membahas hukum termodinamika 1. Jadi ada hukum termodinamika 1. Itu mengenai kekekalan energi. Yaitu delta E sama dengan Q plus W. Nah, kalau hukum termodinamika 2, itu membahas mengenai kespontanan proses. Yaitu perubahan entropi universe harus lebih besar dari 0. Ya, atau delta S sistem tambah delta S lingkungan harus lebih besar dari 0. Kalau hukum termodinamika 3, menyatakan kalau entropi pada 0 Kelvin adalah 0. Nah, ini. Ya, jadi ini hukum termodinamika 1, ini hukum termodinamika 2, ini yang ketiga. Yang satu mungkin saya udah nggak perlu bahas lagi karena kemarin sudah. Nah, yang kedua, ini kita membahas mengenai entropi. Nah, entropi itu apa sih sebenarnya? Udah dibahas belum? Kalau di kuliah dijelasin apa entropi? Enggak ya? Enggak dijelasin ya? Tapi dijelasin nggak, cuman saya tuh gak pernah paham ya kalau dijelasin dosen. Iya, memang saya sampai tingkat berapapun, dosennya pun juga bilang entropi itu sulit untuk dideskripsikan. Bahkan sampai ada persamaan yang muter-muter untuk menghindari entropi ini gitu. Nah, saya kasih Tahu rumusnya yang ya, koefisien dikali entropinya terus ditambahin yang reaktan dikurang produk itu, saya cuma tahu itu loh. Oh iya. Nah, jadi prinsipnya entropi itu derajat ketidakteraturan nih. Derajat ketidakteraturan suatu sistem. Nah, simpelnya seperti itu. Walaupun yang definisi yang sebenarnya bukan seperti itu. Definisi yang sebenarnya itu adalah entropi itu berapa banyak kombinasi yang kita bisa buat dari sistem ini. Saya kasih contoh aja di sini. Entropy definition. Ada gambarnya. Ada gambar ini jelas. Nah, jadi entropi itu semakin banyak kemungkinan kita untuk menyusun partikel dalam sistem, semakin besar entropinya. Kalau ini kita punya 2 kotak.
dan 2 titik. Kemungkinan untuk menyusun titik dalam kotak cuma 1 kan? Masing-masing di kotak itu 1 titik. Tapi kalau kita punya 3 titik di sini, kita punya 2 kemungkinan, 1, 2 atau 2, 1. Kalau ini kita masih punya 2 kotak, tapi sekarang ada 4 titik. Di sini 22, 13 atau 31. Nah, dari kiri ke kanan itu entropinya meningkat. Kenapa? Karena makin banyak kombinasi yang memungkinkan. Contoh lain. Nih. Kalau ini batu batanya tersusun rapi. Kalau yang ini batu batanya berantakan. Nah, antara rapi yang sama berantakan, entropinya lebih besar yang berantakan ini. Karena lebih tidak teratur. Atau yang di atas. Yang ini tersusun rapi ya, padat, dekat-dekat ya, jaraknya dekat. Kalau yang ini jauh ya, nggak beraturan, berarti yang entropinya lebih besar yang sebelah kiri, yang ini. Tuh. Paham kan ya perbedaannya? Berarti gas sama liquid tuh entropinya lebih besar daripada padatan. Betul sekali. Nah, itu kesimpulannya, betul. Nah, berarti ya, kita dapat simpulkan, untuk zat yang sama, entropi padatan itu lebih kecil daripada entropi cairan, liquid, lebih kecil lagi daripada entropi gas. Jadi, entropi gas itu yang paling besar. Nah, ada kecenderungan padatan itu akan menjadi gas. Itu. Untuk zat yang sama ya, tapi kalau zatnya beda, bisa aja yang padat lebih besar daripada yang gas. Ada. Kita lihat contohnya nanti ada. Oke. Terus, apakah satu sistem itu harus entropinya makin besar? Enggak. Karena menurut hukum termodinamika 2, yang bawah ini bisa aja entropi sistemnya menurun dengan syarat entropi lingkungannya naik. Ada cara menghitungnya. Tapi sekarang kita skip dulu. Terus bagaimana cara menghitung delta S? Cara menghitung delta S. Nah, menghitung delta S itu kita bisa manfaatkan hukum termodinamika 3. Ya. Jadi delta S itu untuk suatu reaksi sama dengan jumlah S0 dari produk kurang jumlah S0 dari reaktan. Nah, S0 itu apa? S0 itu adalah entropi zat pada keadaan standar. Pada standar itu adalah 298 Kelvin 1 atm. Dari mana kita dapat nilai S0 ini? Sementara S itu dia sama seperti entalpi. Entalpi itu kan H ya. Itu nggak bisa kita tentukan H-nya aja, harus delta H. Nah, inilah dasarnya dapat dari hukum termodinamika 3. Nih. Ya, jadi kalau entalpi itu hanya bisa ditentukan delta H-nya saja. Kalau entropi, awalnya juga gitu. Jadi, kan tadi definisinya S pada 0 Kelvin adalah 0. Jadi kalau saya mau mencari delta S, ya, delta S dari 0 ke 25. Ya, jadi ada selisih S pada 298 Kelvin kurang S pada 0 Kelvin. Nah, ini kan 0 nih.
delta S 298. Ini kan 0 ya. Nah, makanya di sini saya bisa dapatkan nilai S ini. Gitu. Sementara kalau delta H, harusnya kan H 298 kurang H 0 pada 0 Kelvin. Nah, ini masing-masing nggak bisa diketahui nih. Ini nggak bisa diketahui. Kalau ini udah jelas 0. Maka deltanya itu delta S yang kita dapatkan ya. Misalkan ini air nih. Air pada kondisi 0 Kelvin diubah menjadi air pada kondisi 298 Kelvin. Nah, delta S ini diketahui, bisa dihitung. Ini bisa dihitung. Nah, nilainya itu sama dengan S standar. Karena ini udah pasti 0. Gitu loh. Oke, jadi intinya pakai aja lah. Kalau bingung, pakai aja lah nilainya. Tadi ya, ini ya. Yang delta S standar produk kurang delta S reaktan. Ini diperoleh dari hukum ketiga termodinamika. Di sini ada pertanyaan? Enggak? Enggak. Ya. Oke, kemudian suatu proses spontan lebih menyukai delta S sistem lebih besar dari 0. Memenuhi hukum termodinamika kedua. Nah, tapi ada yang lebih akurat untuk meramalkan kespontanan reaksi. Ya, jadi untuk meramalkan kespontanan lebih baik atau lebih akurat itu dengan menggunakan delta G atau perubahan energi bebas Gibbs. Nah, rumusnya delta G itu adalah delta H kurang T delta S. Rumusnya itu. Suatu proses disebut spontan. Ya, jadi suatu proses spontan jika delta G-nya lebih kecil dari 0, negatif. Atau lebih kecil dari 0. Ya. Sekarang kita buat tabel. Jika delta H, ini delta S, ini delta G. Kalau delta H-nya negatif, delta S-nya positif, maka delta G-nya akan selalu negatif, ya enggak? Kan kurang nih. Delta S-nya positif. Maka reaksinya akan selalu spontan. Spontan itu maksudnya dia bisa terjadi serta-merta. Bisa terjadi begitu saja gitu, nggak perlu tanpa bantuan. Nggak perlu dibantu apa-apa, dia langsung terjadi gitu, itu reaksinya. Tapi kalau dibalik, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, delta G-nya akan selalu positif, tidak akan pernah spontan. Jadi tidak pernah prosesnya. Tidak pernah spontan. Sehingga yang terjadi adalah kebalikannya.
salah. Pakai ini. Misalnya ada reaksi, contoh ada reaksi A menjadi B. Nah, ini diketahui delta G-nya positif. Nggak akan pernah A menjadi B secara spontan ya. Nah, yang akan terjadi adalah B menjadi A. Gitu. Bisa nggak A jadi B? Bisa, tapi dengan bantuan energi eksternal. Nah, bantuan energinya nanti kita pelajari di elektrokimia. Ada yang namanya persamaan reaksi elektrolisis. Contohnya, ingin memisahkan air menjadi hidrogen tambah oksigen. Nah, itu bisa dilakukan dengan bantuan energi listrik. Kalau secara spontan kan nggak mungkin kan? Air tiba-tiba menjadi hidrogen tambah oksigen, nggak mungkin kan? Nggak bisa. Itu tidak spontan ya. Sekarang kalau delta H-nya negatif, delta S-nya negatif. Delta S-nya akan negatif jika suhunya tinggi. Jika suhunya tinggi. Benar nggak? T ini plus. Kalau suhunya tinggi berarti S-nya ini kan negatif plus. Oh, suhunya rendah, maaf. Harusnya suhunya rendah. Jika T rendah. Kemudian kalau ini positif, maka negatif jika suhunya tinggi. Supaya pengurangnya besar di sini. Nah, untuk kedua proses ini, yang sama-sama negatif sama yang sama-sama positif, yang ini ya, pasti nanti ketemu ketika suhu di mana delta G-nya 0. Ya kan? Untuk kedua proses itu nanti akan ketemu suhu di mana delta G-nya 0. Nah, jika delta G-nya 0, itu sistemnya atau prosesnya berada dalam kesetimbangan atau reversible. Bolak-balik dia. Misalkan A menjadi B, itu juga dengan kecepatan yang sama ada B menjadi A. Yaitu dinamakan proses yang setimbang. Nah, jika delta G-nya 0, kan delta G kan tadi delta H min T delta S. Kalau ini 0, maka delta H sama dengan T delta S. Nah, maka suhu keseimbangannya adalah delta H min delta S. Tuh. Oke, di sini sampai sini ada pertanyaan? Kak, ini saya mau naik. Kemudian dosen saya jelasin ada sesuatu tentang perubahan fasa, itu ngaruhnya di mana ya? Perubahan fasa? Iya, kalau misalnya fasanya berubah itu ngaruh di antara delta G, delta H atau delta S-nya. Iya. Kalau proses perubahan fasa itu dia setimbang tuh. Proses perubahan fasa. Contoh ini S
0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Nah, ini prosesnya setimbang. Berarti untuk proses ini delta G-nya 0. Oh. Gitu. Suhunya, ini kan suhunya tetap kan? Tinggal hitung entropinya. Berapa entropinya? Nah, kalau entropinya berarti kita lihat dari sini, kan delta H sama dengan T delta S. Berarti delta S sama dengan delta H per T. Oh. Di mana delta H-nya ini adalah kalor pada proses reversible. Nah, itu. Ini perubahan entropinya. Ada kan kalor lembur gitu-gitu kan? Oh iya, yang MC delta T itu. Nah, itu dia. T-nya kan tetap nih. T-nya kan nggak berubah kalau perubahan fasa. Itu ciri khas perubahan fasa tuh T-nya nggak berubah. Oke, gimana? Oke, Kak. Oke ya. Ada soal yang mau dibahas? Saya cari soalnya. Coba, Kak. Tapi saya nggak ada soalnya, Kak. Oh iya, ini ada kesetimbangan juga nih di sini. Ada juga hubungannya sama kesetimbangan. Kalau kesetimbangan itu kan punya nilai tetapan kesetimbangan ya. Kalau setimbang, saya lupa. Jadi kalau prosesnya kesetimbangan, itu ada nilai K. Ada KC atau ada KP gitu ya. Ada hubungan antara delta G dengan K, yaitu delta G sama dengan min RT dan K. Jadi nggak pakai aja. Jadi kalau ada proses suatu proses setimbang, terus diketahui nilai tetapan kesetimbangannya K-nya berapa, kita bisa hitung langsung delta G-nya berapa. Gitu. Ini nggak pasti 0 itu kalau setimbang. Apanya? Delta G-nya nggak pasti 0 kalau setimbang. Oh iya, delta G-nya 0, tapi delta G standarnya tidak. Oh. Ya, jadi rumus dasarnya ini. Rumus dasarnya itu delta G sama dengan delta G0 plus RT dan Q. Nah, Q itu koefisien ya. Beda dengan K. Kalau K itu perbandingan zat-zat pada keadaan setimbang. Kalau Q itu perbandingan zat pada keadaan sembarang. Gitu. Jadi ini belum tentu setimbang. Kalau dia setimbang, Q sama dengan K. Nah, makanya di sini 0 kan? Tadi kan kalau setimbang ini jadi 0. 0 sama dengan delta G plus RT ln K sekarang. Makanya delta G sama dengan min RT. Oh, alah. K. Gitu. Jadi nilai standarnya lah kalau delta G. Pada keadaan standar, kalau ini keadaannya nggak standar. Karena nggak ada tanda nolnya tuh. Coba saya cari soalnya. Thermodynamic. Kayaknya kemarin belum dijelasin kan termokimia. Oh, belum ya? Belum. Lihat tadi view kayak belum. Oh, saya kira udah. Kemarin terakhir soalnya bahas soal ini Kak, waktu kuis bersama itu. Oh iya, sama kuis sama apa? Stokio.
Stoikio ya, sama Stoikio. Oh, mungkin saya ketukar sama grup lain. Iya. Harusnya tadi termokimia dulu ya. Saya kira termodinamika. Ini paling banyak rumusnya kan? Apanya? Rumus termokimia itu paling banyak. Iya ya. Ada Yang delta G sama delta S ini yang banyak. Kalau termokimianya enggak sih. Cuman delta H aja. Coba energi saya potensial. ambil energi apa? Energi dalam. Ini ada energi potensial itu nih apa? Potensial. Oke, saya lagi baca buku termokimia. Bentar. Tutup isolasi. Ntar ya saya cari bukunya dulu. Ini sini. Nah, sekarang ini menjawabnya. Kita mulai dari A ya, tentukan reaksi setara. Pembakaran asam benzoat. Jadi kalau pembakaran itu selalu reaksi dengan oksigen. Jadi A, C6, H5, COOH, itu tadi padatan, tambah O2, gas, akan menghasilkan CO2, tambah H2O. Tinggal dihitung aja berapa karbon, berapa hidrogennya. Ini karbonnya ada 7 di sini. Terus hidrogennya ada 6, berarti di sini 3. Iya kan? 3 kan? Nah, terus kita lihat oksigennya ada berapa. Di sini oksigennya ada 14 tambah 3, 17. Di sini ada 2. Sisanya 15 ya? Berarti 15/2 di sini. Nah, kalau kita ingin menghindari pecahan, tinggal dikali 2 semua. Tapi kalau persamaan termokimia yang koefisiennya sama dengan mol, kita nggak perlu. Biarin aja dia pecahan, nggak apa-apa. Kemudian, yang B, hitung kalor yang dihasilkan reaksi tersebut. Nah, ini dengan menggunakan kalorimeter bom di sini. Ya kan? Ini ada kalorimeter bom. Datanya kan energi Q sama dengan C kali delta T. Kali delta T. Karena kapasitas kalornya ini udah sama isinya. Ya, jadi kalau kalorimeter bom itu biasanya kapasitas kalornya sudah memperhitungkan isinya. Jadi kita tinggal mengalihkan di sini. C-nya 9405 dikali delta T-nya berapa ini? 2,25 ya. Benar kan? 2,25. Dikali 9405. Kita peroleh 21161 sama dengan 21161 joule. Atau kalau saya mau buat kilojoule juga bisa 21,16 kilojoule. Kemudian hitung
perubahan energi dalam. Berapa delta E atau delta U-nya berapa? Nah, delta E itu kan Q plus W. Di mana Q itu kalor dan W itu adalah usaha. Di sini kalornya diketahui 21,16 ya. Tapi perlu diingat kalau ini adalah kalorimeter bom. Emang kenapa kalau kalorimeter bom? Ciri khas dari kalorimeter bom adalah volumenya tetap. Nah, kalau volume tetap berarti delta V-nya 0. Sementara W itu adalah min P kali delta V. Sehingga kalau delta V-nya 0, W-nya juga 0. Ya. Makanya untuk kalorimeter bom, delta E sama dengan Q. Nah, itu khusus untuk kalorimeter bom. Jadi Q-nya itu sama dengan perubahan energi dalam. Jadi kesimpulannya delta E-nya adalah 21,16 kilojoule. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau ini bukan kalorimeter bom? Kalau dia kalorimeter biasa, ya kita harus tahu berapa perubahan entalpinya, perubahan V-nya. Nah, kalau perubahan V-nya nggak diketahui, kita bisa pakai cara lain. Ya kan, cara lain di sini saya buat ya, sini ya. Kan gas ideal itu PV sama dengan nRT. Jadi P delta V sama dengan delta N kali RT. Berarti W-nya sama dengan min delta N kali RT. Gitu. Delta N itu adalah koefisien gas produk kurang koefisien gas reaktan. Nah gitu. Itu kalau dia pada tekanan tetap ya. Ini pada tekanan tetap. Tapi kalau pada volume tetap atau kalorimeter bom, langsung aja delta E-nya sama dengan Q, karena W-nya 0. Tapi kalau P-nya tetap, atau punya delta V di sini, kita bisa menggunakan rumus ini, yang saya kotak ini. Kemudian D, hitung delta H reaksi per mol jika semua gas bersifat ideal pada 25 derajat Celcius. Nah, ini baru saya bilang. Oh, belum selesai ya? Belum selesai. Maaf. Ini C-nya udah tadi ya? Udah, Kak. Oke. Tapi ini belum dalam per mol ya. Bentar, ini perubahan energi yang terjadi pada biar aja. Sekarang yang D, hitung delta H pada reaksi tersebut dalam mol. Ya, jadi Kalau kayak gitu yang ditanya kalor yang dihasilkan tuh di kalorimeter ya. Bom kalorimeter itu. ya, kalau kalor yang dihasilkan pada kalorimeter yang tadi yang nomor B tadi. Kalor di kalorimeternya udah B, udah jelas Q sama dengan C delta T. Nah, kalau dia kalorimeter, Q-nya itu delta E, bukan entalpi. Nah, sekarang gimana cara kita menghitung entalpinya? Pakai rumus yang ini. Jadi delta E itu sama dengan
delta H. Bentar, ini saya buat dulu. Ini kan sama dengan Q plus W. Kalau saya jabarkan lagi, delta E sama dengan delta H min P delta V. Karena entalpi itu adalah kalor juga kan. Nah, ini pada tekanan tetap. Ya, syaratnya ini pada tekanan tetap. Maka kalau saya ubah ruas, jadi delta H sama dengan delta E plus P delta V. Rumus yang tadi saya buat di sini delta delta P delta V-nya sama dengan delta nRT kan? Nah, jadi ini sama dengan delta H sama dengan delta E plus delta nRT. Kenapa? Karena gasnya ideal. Jadi ada syarat juga, kita bisa mengubah P delta V menjadi delta nRT karena dia memenuhi gas ideal. Kalau gas yang nggak ideal, itu pakai rumus gas nyata yang ada koefisien van der Waals. Sudah belajar kan gas ideal? Apa tuh, Kak? Ada dia. Udah belajar ini nggak? Kinetik gas. Apa sih bab gas itu loh? Kalau nggak salah ada di situ. Ada juga. Apa? Harusnya ada sih, Kak. Cuman ya Ada, tapi nggak masuk ke sini. Nggak, itu babnya beda lagi. Nggak masuk ke sini kok. Ini dia untuk mempermudah perhitungan, kita pakai yang gas ideal saja. Oke, kemudian kita tinggal masukkan delta N-nya. Delta N sama dengan koefisien gas produk kurang koefisien gas reaktan. Oh, salah. Oke, di sini tadi gas di produk itu kan 7, gas di reaktan 7,5 ya. Ya, Kak. Nah, jadi delta N sama dengan 7 kurang 7,5 sama dengan 0,5. Maka delta H sama dengan delta E-nya kita harus hitung dulu per mol. Karena di sini yang dicari kan delta H per mol tadi di mineral. Nah, delta H reaksi per mol. Kita cari dulu delta E-nya per mol. Ini kan 21,16 ya. Kilojoule. Bentar, ini saya ulang dulu. Saya ulang dari sini. Molnya, mol asam benzoat, itu massa per mR-nya 0,8 dibagi 122. Itu sekitar biar kayak gitu ya. Nah, biar kayak gini dulu deh, biar nggak usah banyak pembulatan. Berarti sekarang delta E-nya sama dengan 21,16 kilojoule bagi ini. Bagi molnya kan. Berarti dikali 122 per 0,8. Dua 21,16 kali 122 bagi 0,8. Tiga 226,9.
3226,9. Nah, karena ini nilainya bentar. Oh iya, ini ada ketinggalan sedikit. Ini kan suhunya naik ya. Suhunya naik. Kalau suhu naik artinya lingkungan menyerap kalor. Lingkungan menyerap kalor dari sistem. Jadi reaksi ini itu melepaskan kalor. Melepaskan kalor, kalornya diserap sama lingkungan, termasuk termometer. Termometer itu kan lingkungan karena dia di luar sistem. Nah, karena suhu termometer naik, artinya si sistem tadi melepas kalor. Kalau melepas kalor berarti tandanya negatif di sini. Nilai negatif. Ada konvensi di situ. Nah, di sini juga gitu. Ini nilainya negatif. Negatif kilojoule per mol. Nah. Oke, kemudian kita bisa masukkan ke rumus delta H tadi. Delta H sama dengan delta E plus delta N RT. Delta delta E-nya min 3226,9 plus N-nya min tadi kan? Ini min ya. Min 0,5 kali R. Nah, R-nya itu pakai yang 8,314. Karena di sini kan pakai joule ya. Joule per mol Kelvin dikali suhunya dalam Kelvin. Suhunya kita pakai 298. Itu. Terus ini delta E-nya kita akan dapatkan apa ini? Min 3226,9 tambah min 0,5 kali 8,314 kali 298. Oh, ini ya belum dibagi 1000 ya? Harusnya dibagi 1000 ini. Bagi 1000. Nah, ini kan belum ini ya, belum konversi satuan. Nah, ini bagi 1000. Jadinya min 3228,14 kilojoule per mol. Nggak terlalu beda ternyata antara delta H sama delta E-nya. Kemudian kita bisa menghitung delta HF-nya. Ya, jadi delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan. Nah, delta HF produknya itu, lihat produknya kan ini ya, 7CO2 sama 3H2O. Berarti 7 kali delta HF CO2 tambah 3 delta HF H2O kurang reaktan. Reaktannya ada asam benzoat dengan oksigen. Tapi oksigen ini tak perlu dimasukkan karena dia unsur. Kalau unsur nilainya udah pasti 0. Kurang delta HF C6H5COOH. Nah, ini yang mau kita cari. Jadi delta HF C6H5COOH
sama dengan 7 delta HFCO2 tambah 3 delta HF H2O kurang delta H reaksi. Sama dengan 7 kali min 393,5 tambah 3 kali apa tadi? Min 285,9 min 285,9 kurang yang ini min 3228,14. Oh, mantap. Masuk ke situ. 7 kali min 393,5 tambah 3 kali min 285,9 tambah 3228,14. Didapatkan Udahlah sekalian. saya dapatnya plus ya. Min ya. Min Min, 38. tetap min kok. Benar min, benar. Benar nggak? 7 kali min 393,5 tambah 3 kali Ya harusnya tetap minus sih Kak, soalnya yang kiri lebih besar kan. benar ya? Oke. Iya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya. Kilojoule per mol. Ya, minus. Kemudian yang F. Yang F. Yang F itu menghitung delta S. Jadi delta S sama dengan jumlah S produk kurang jumlah S reaktan. Produknya tadi 7 CO2 tambah 3 H2O kurang C6H5COOH kurang 7,5 dari S0-nya O2. 7 dikali 213,6 tambah 3 kali 70 kurang 167,6 kurang 7,5 kali 205. Nah, kalau entropi ini pasti nilainya positif. Karena diukur dari standar kurang 0. Ini kita dapatkan 0,1 Joule per mol Kelvin. Positif tapi sangat kecil. Terakhir G, delta G-nya sama dengan delta H min T delta S. Delta H-nya min 3228,14. Min 3228,14 kilojoule per mol kurang T-nya 298 kali 0,1 per 1000. Karena satuannya beda kan? Nah, ini jadi berapa nih? Min 322,8,14 kurang 298
kali 0,1 per 1000. Kecil kali. Kecil ya? Nggak terlalu jauh bedanya. Itu. Maksudnya yang kanannya jadi 0,00 sekian kayak gak ngefek gitu. Iya, Iya. nggak terlalu ngaruh ya. Jadinya Hmm. min 3228,17. Ya nggak terlalu jauh beda. Itu. Berarti kalau ditanyakan kespontanan reaksi, berarti ini reaksinya spontan. Hmm. Kenapa? Karena delta G-nya negatif. Tuh. Pasti ada kan soal tentang ini, Iya. menanyakan kespontanan reaksi, itu lihatnya dari delta G-nya. Ini tuh termokimia tuh rumus-rumus ini doang kayak yang dipakai. Iya. Rumus-rumusnya kayak gini. Ada delta H, ada kalor, ada suhu, delta S. Tapi kalau termokimianya Terus aja, ya kenapa? dari yang tadi kenapa yang delta HF yang yang O2-nya nggak dipakai tapi yang SO2 dipakai Kak? Ya, kalau delta HF itu pengertiannya ya, delta HF itu adalah kalor pembentukan zat dari unsurnya pada keadaan standar. Pada keadaan standar. Nah, kalau O2 itu kan udah unsur. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk membentuk unsur dari unsur? Artinya kan tidak berubah kan? Ya, kalau tidak berubah maka delta HF-nya 0. Gitu loh. Paham nggak? Belum Kak. Jadi delta HF itu cara menghitungnya dari unsur menjadi zat. Contoh, CO2. Jadi kalau delta HF CO2 itu cara menghitungnya reaksi ini. Karbon solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Jadi di sebelah kiri itu unsur, sebelah kanan yang dituju. Iya kan? Benar nggak? Iya. Nah, Iya. kalau delta HFO2 berarti unsurnya apa? O2. Wujudnya gas. Yang dituju juga O2. Ada perubahan nggak? Oh. Nggak ada kan? Makanya 0 nilainya. Kecuali O2-nya bukan gas. Yang dituju itu misalnya O2 padat atau O2 cair deh, O2 liquid. Nah, asalnya dari O2 gas. Kalau ini tidak 0. Kalau ini delta HF-nya ada. Gitu. Jadi tergantung yang dituju itu apa. Kalau dia unsur pada keadaan standar, O2 gas juga, ini tidak berubah kan? Kalau yang di bawah berubah. Gitu. Makanya fasa di sini penting. Fasanya apa? Gitu loh. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang gimana kalau entropi? Kalau entropi dia kasusnya nih. Jadi delta S dari O2, delta SO2 itu dihitung ketika mengubah O2 pada 0 Kelvin ke O2 pada 298 Kelvin. Ini berapa delta S-nya? Delta S ini berapa? Ada, ini bisa dihitung. Kita bisa hitung perubahannya. Karena ini udah pasti 0, nah ini yang diambil. Gitu. Jadi delta S ini sama dengan S0 ini. Oh. Gitu. Ya nggak? Iya nggak?
Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya, tambahan sedikit. Ingat kalau entropi itu merupakan fungsi dari temperatur. Karena makin tinggi temperatur, partikel itu makin acak kan? Partikel makin acak. Kalau makin acak, artinya S-nya makin besar. Ya, maka entropi itu akan selalu bergantung dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin acak, artinya dia semakin tidak teratur, semakin besar pula entropinya. Begitu. Masuk ke fasa tadi kan, kalau padat, cair, gas, pada umumnya kan ini suhunya lebih tinggi yang gas. Ini kan T meningkat. Maka S juga meningkat. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Gimana toh? Ya, saya sih sebenarnya cuma nggak ngerti cara ngerjainnya doang. Kita tadi kan udah paling tinggal ya baca-baca sendiri lagi. Itu ini sih, mesti sering nyoba-coba sih soalnya. Kalau cuman baca aja kadang nggak tahu pas ketemu tipe yang berbeda ini diapain gitu. Nah itu Main aja sih. Lihat aja yang ada Kempro kan punya kan? ada. Saya Nah, stoikio udah lumayan lancar sih. Cuma ini itu masuk bab baru ini termokimia termodinamika, wah hancur saya. iya, itu karena banyak rumus bingung makainya yang mana. Tapi kalau udah tahu dipakainya di mana tuh bisa sih. Nanti ini di share nggak kak? Iya, nanti saya share. Nanti saya Ya. rekamannya saya share juga. Oke, cukup? Cukup kak. Oke, demikian saya cukup. Saya tutup dulu sampai di sini. Nanti silakan dilanjutkan kalau ada pertanyaannya. Boleh di chat aja. Demikian saya tutup ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih kak.